Siha merasa pilihannya untuk kembali ke alam bawah bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah berkah. Sekarang, dia menguasai teknik Phoenix sejati yang berharga dan seni pedang simbol rumput, mana di antara keduanya yang tidak menggemparkan dunia. Semuanya adalah kemampuan ilahi yang hebat yang mendominasi generasi, satu di antara mereka mampu mengabaikan semua yang ada di bawah langit. Sekarang, dia bahkan bisa mempelajari warisan kera iblis kekacauan, teknik ekstrim kuno terkenal lainnya yang pastinya mendominasi dan menakjubkan. Lagi pula, sebagai seorang ahli yang bisa menimbulkan kekacauan besar di domain abadi, metode rahasianya pasti luar biasa. Di masa lalu, dia telah mengalami semua jenis perjuangan hidup dan mati, dan baru saat itulah dia memperoleh teknik Kaisar Petir, Kunpeng, dan Dewa Willow, metode-metode ini. Sekarang, dia baru berada di alam bawah selama sekitar 1 bulan, tetapi dia sudah memperoleh beberapa metode. Jika dia ingin membantai jalan kembali ke alam yang lebih tinggi, dia bahkan tidak perlu menggunakan metode rahasia lamanya, hanya apa yang dia pelajari baru-baru ini sudah cukup. Dia benar-benar dapat mengubah identitasnya. Danau kosmos berkelap-kelip dengan cemerlang, dari waktu ke waktu tetap jernih, terkadang dalam dan misterius. Di depan pondok jerami, suasana sunyi. Penguasa wilayah terlarang menyeruput teh, angin sepoi-sepoi bertiup. Di kejauhan, obat-obatan ilahi dan aroma obat umur panjang tercium di udara, menghasilkan pemandangan yang sangat harmonis dan damai. Pada kenyataannya, Zuyan dan kera iblis kekacauan memiliki nenek moyang yang sama, dekat dengan ras manusia. Jika seseorang mempelajari metodenya, secara komparatif, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Kata penguasa wilayah terlarang. Ras manusia dekat dengan mereka? Si Hao tertegun. Segera setelah itu, dia menjadi tenang, tidak banyak yang perlu dipikirkan secara berlebihan. Apa yang ingin kamu pelajari pertama? 72 transformasi, atau teknik 89 surga, atau mungkin sesuatu yang lain? Tanya penguasa wilayah terlarang. Aku sudah mempelajari sedikit tentang 72 transformasi dan teknik 89 surga. Aku juga telah mempelajari jenis lain. Aku tidak tahu apakah itu terkait dengan warisan kera iblis kekacauan. Kata si Hao. Menuju 3 kepala 6 lengan, 72 transformasi dan yang lainnya, dia sebelumnya mempelajarinya dari Zuyan. Sedangkan untuk teknik 89 surga, dia sebelumnya mempelajarinya dari Kidaolin. Lakukan sedikit untuk kulihat. Kata penguasa wilayah terlarang. Si Hao segera menunjukkannya satu demi satu. 3 kepala 6 lengan dan 72 transformasi masih baik-baik saja, jalur umumnya tidak salah, tetapi itu tidak cukup tepat, kurang beberapa poin penting. Adapun teknik 89 surga, menurut apa yang dikatakan penguasa wilayah terlarang, itu terlalu dangkal. Pencipta metode ini pasti memperoleh sumber yang rusak, dan kemudian memadukan banyak wawasan lain, dan begitulah hasil ini muncul. Dibandingkan dengan seni surgawi sejati, itu terlalu jauh. Si Hao memahami hal ini. Ketika Kidaolin menciptakan metode ini, itu demi menggantikan 6 reinkarnasi Dao, karena warisan aula tertinggi telah hilang. Guru yang sebelumnya telah disembah oleh tetua itu dan metode sekte ini hilang, yang memaksanya untuk menyusun teknik 89 surga miliknya sendiri. Si Hao mulai belajar dengan serius, mendengarkan apa yang diajarkan penguasa wilayah terlarang, pemahamannya mendalam. Segera setelah itu, dia mengetahui seberapa kuat warisan kera iblis kekacauan itu. Sebenarnya, terlepas dari apakah itu 3 kepala 6 lengan atau 72 transformasi, semuanya termasuk dalam teknik 89 surga. Penguasa wilayah terlarang menjelaskan. Teknik 89 surga yang disebut itu mencakup kitab suci untuk mendukung teknik-teknik yang berharga, tetapi lebih condong ke metode-metode yang unik bagi ras kera iblis kekacauan. Ini adalah seperangkat kitab suci kuno yang disiapkan untuk makhluk-makhluk humanoid. Si Hao semakin merasa bahwa itu sangat cocok untuk dirinya sendiri. Dia membenamkan dirinya di dalam, benar-benar membenamkan diri, melupakan dirinya sendiri. Setelah turunan yang tak berujung, makhluk humanoid muncul di belakangnya, rambutnya acak-acakan, melepaskan raungan, ingin mencabik-cabik surga. Dia seperti kera iblis, tetapi juga seperti manusia gila yang memandang rendah dunia, ingin membantai semua musuh di dunia ini. Suka berperang dan agresif. Setelah mengolah teknik ini, seluruh dirinya melonjak dengan semangat juang, ingin menjadi gila dalam pertempuran, melawan semua musuh sampai akhir.
Sihao memperoleh sedikit pencerahan. Tidak heran garis keturunan kera iblis kekacauan sangat pemarah. Metode yang mereka kembangkan bahkan membuat mereka tidak mungkin menghabiskan hari-hari mereka dengan damai, hanya melalui pembantaian mereka bisa menjadi lebih kuat. Teknik ini cocok untuk pembantaian, untuk bergerak melewati kekacauan, menghancurkan diri sendiri lebih jauh dan lebih jauh, terus mengubah diri sendiri, menjadi lebih kuat semakin banyak yang dilawan. Dia bertanya kepada penguasa wilayah terlarang tentang hal ini, jawaban yang dia terima hampir sama dengan yang dia duga. Kebangkitan kera iblis kekacauan selalu terjadi di masa kacau, begitulah kekuatan mereka mencapai puncaknya. Sihao belajar dengan tekun, yang disebut memahami satu metode akan menghasilkan kemahiran dalam semua teknik. Dia mempelajari teknik Kunpeng, teknik Kaisar Petir, dan yang lainnya, mempelajari semua jenis kemampuan ilahi yang ekstrim, jadi mempelajari warisan tingkat atas lainnya tidak akan terlalu sulit. Tentu saja, hal utama tetap karena seolah-olah dia dilahirkan untuk berkultivasi, memiliki bakat yang tak tertandingi. Jika tidak, kultivator lain membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terbatas untuk memahami warisan. Selama proses ini, Sihao sebelumnya telah mencoba menggabungkan semuanya, memadukan semua jenis metode, agar teknik 8-9 surga dan 6 reinkarnasi Dao saling menutupi kelemahan masing-masing. Hanya saja, dia menemukan bahwa itu terlalu sulit. Itu karena ini adalah teknik yang mengejutkan dunia, sulit untuk menemukan celah. Itu sudah menjadi metode ekstrim yang paling kuat di dunia ini sejak awal. Jika seseorang ingin memadukan semuanya, itu pasti akan lebih sulit daripada mendaki surga. Penguasa wilayah terlarang melihat penampilannya yang tertekan, berkata, jika kalian benar-benar ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menutupi titik lemah satu sama lain, itu bukan hal yang mustahil. Pada saat itu, kurasa kalian setidaknya akan berdiri di puncak immortal Dao juga. Sihao mengangguk. Tidak semua hal lebih baik jika digabungkan. Dia masih belum mencapai level itu. True Phoenix, Kunpeng, Lightning Emperor, Demonic AP, Willow Deity, dan yang lainnya, yang mana di antara mereka yang lemah? Jika dia ingin mengubah teknik berharga mereka, itu sama saja dengan memintanya untuk membunuh keberadaan yang tidak pernah mati sekarang. Sementara itu, jika dia mencoba menyusun kembali teknik berharga Suani atau teknik berharga Pisio, dia secara alami dapat mencapai ini, itu berada pada level yang sama sekali berbeda. Teknik berharga tingkat atas tidak dapat digunakan untuk mengimbangi kelemahan satu sama lain seperti itu, tetapi menggabungkannya dan menggunakannya seharusnya bisa dilakukan. Bahkan sekarang, 3 pasang sayap muncul di belakang Sihao, 1 pasang terbuat dari petir, 1 pasang sayap Kunpeng, 1 pasang sayap True Phoenix. Dia mengujinya sedikit, hasilnya mengerikan. Sayap petir bergetar lembut, cahaya petir melonjak seperti laut, guntur mengamuk. Terlebih lagi, ketika sayap Kunpeng bergetar, kekuatannya melonjak 90.000 li ke surga, meruntuhkan kehampaan. Ketika sayap Phoenix sejati bergerak, semuanya hancur, tidak ada yang bisa tetap utuh. Terlebih lagi, api menelan segalanya, di dalam api itu ada kekuatan hidup yang melimpah, kekuatan magis yang habis akan segera dipulihkan. Jika seni pedang simbol rumput dan yang lainnya ditambahkan, maka itu akan menjadi lebih luar biasa. Di sekelilingnya, batang demi batang rumput berakar di udara, semuanya menghasilkan 9 daun pedang. Energi pedang segera menebas kemana-mana. Ketika warisan kera iblis kekacauan diintegrasikan, 3 kepala 6 lengan muncul, semua serangan meningkat kekuatannya. Tidak hanya anggota tubuhnya dan yang lainnya meningkat, bahkan sayap dan bagian lainnya mengalami transformasi yang sesuai. Sihao menjadi lebih kuat, membangun fondasi makhluk tertingginya. Dia terus meningkatkan dirinya. Setelah lebih dari 10 hari berlalu, dia sudah memahami warisan garis keturunan kera iblis. Begitu dia kembali ke alam yang lebih tinggi, itu setara dengan memiliki identitas dan metode baru. Seni pedang simbol rumput, teknik berharga Phoenix sejati, warisan kera iblis, ini sudah cukup baginya untuk mendominasi dunia ini. 2 minggu kemudian, alam yang lebih tinggi mengalami perubahan besar. Pada awalnya, beberapa pelangi ilahi terbang dari waktu ke waktu, muncul di atas 9 langit, dan juga mengalir melalui 10 bumi. Namun, pada akhirnya, semuanya bergabung menjadi 3.000 provinsi, akhirnya memasuki alam roh. Dunia spiritual itu meledak menjadi keributan, mengalami perubahan besar.
Ketika jeritan menyedihkan pertama terdengar, alam yang lebih tinggi terguncang. Di suatu wilayah di alam roh, yang sakral menjadi gelap, yang baik berubah menjadi aura mengerikan yang bergejolak. Di wilayah itu, ada orang-orang yang langsung jatuh, jiwa mereka berhamburan, sehingga menghilang tanpa jejak. Sementara banyak orang tidak dapat bereaksi tepat waktu, kabut hitam melonjak, mengelilingi wilayah itu. Jeritan menyedihkan naik dan turun, segera menutupi tempat itu. Segera setelah itu, alam roh menjadi sunyi senyap, tidak ada suara yang tersisa sama sekali. Hanya ada kegelapan yang menyebar. Pada saat itu, tempat ini dilahap. Awal dari kegelapan, pada akhirnya, kita masih tidak bisa menghentikannya. Suara guru Cao Yusheng samar-samar terdengar dari tempat itu, membawa penyesalan, juga rasa sakit dan keengganan. Masalah ini tentu saja menimbulkan gelombang besar. 3.000 provinsi tidak bisa tenang, keluarga besar 9 surga seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, memiliki firasat bahwa segala sesuatunya menuju ke arah yang sangat buruk. Wilayah alam roh itu menjadi tempat kematian, tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Kabut hitam pekat menyebar, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wilayah alam roh ini runtuh, materi hitam tumpah keluar, menggerogoti dunia nyata, membuat orang-orang bingung, kaget, dan ngeri. Banyak orang gemetar. Apa itu? Gorosi kegelapan, kau pasti akan mati jika menyentuhmu. Beberapa orang berteriak kaget. Wilayah ini tepatnya berada di tepi 3.000 provinsi, di dalam wilayah tak berpenghuni. Untungnya, tidak banyak makhluk di sini, atau kerugiannya akan menjadi bencana. Namun, kecepatan korosi sangat cepat, seolah-olah laut hitam sedang bergelombang, menelan 3.000 provinsi. Hanya dalam sehari, semua daerah di dekat perbatasan ditelan. Di tempat ini, selama seseorang dikelilingi oleh kegelapan, semua makhluk akan menjadi sunyi. Mati, mereka semua mati, tidak ada satupun yang lolos. Seorang makhluk berteriak. Dia adalah seorang yang selamat, tetapi meskipun dia kehabisan, ada urat-urat yang muncul di dahinya, wajahnya berwarna abu-abu. Dia dengan cepat jatuh dari langit, mati begitu saja. Ada seseorang yang pergi untuk memeriksanya, menemukan bahwa roh primordialnya telah tersebar, seolah-olah telah terhapus sepenuhnya, menghilang tanpa jejak. Namun, tubuhnya baik-baik saja, tidak memiliki cedera sedikit pun. Bencana itu ada di belakang mereka. Seutas energi kematian bangkit dari tubuh orang itu, memenuhi tempat ini dengan ketidakberuntungan. Kemudian, kegelapan menyebar. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus, makhluk-makhluk di dekatnya semua kehilangan nyawa mereka secara berurutan. Jenis perubahan iblis ini terlalu mengerikan, seolah-olah wabah menyebar, menciptakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awal kegelapan. Era besar baru akan datang. Seseorang mendesah, suaranya menua, membawa rasa tidak berdaya. Suara itu penuh dengan rasa sakit, keengganan, dan penyesalan. Hanya dalam satu hari, 2 provinsi menghilang, ditelan oleh kegelapan, menjadi sunyi senyap. Wabah ini masih menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. 3.000 provinsi menjadi benar-benar kacau. Ini adalah bencana yang mengakhiri dunia. Semua warisan melarikan diri dengan panik, tidak ada cara untuk menahan ini. Di 9 surga di atas, berbagai klan semuanya panik. Mereka tidak tahu apa ini, mengapa seperti ini. Meskipun itu tidak memengaruhi mereka, klan 9 surga membuat persiapan sebelumnya. Siapa di antara mereka yang tidak ingin memasuki domain abadi? Saya khawatir itu tidak mungkin, hanya klan-klan dari benih-benih yang tak tertandingi yang telah dipilih yang memiliki kualifikasi untuk memasuki domain abadi. 9 surga di atas menjadi kacau. Bahkan Heaven Mending Dao, keluarga Su, keluarga Wang, dan keluarga-keluarga umur panjang lainnya atau istana-istana kekaisaran umur panjang tidak bisa tetap tenang. Mereka semua mencoba mencari cara untuk memasuki domain abadi, meninggalkan dunia ini. Nenek moyang kita berasal dari domain abadi, mungkin keluarga Wang saya memiliki pijakan yang cukup di domain abadi. Terakhir kali, kami telah mencoba menghubungi keluarga Wang di sisi lain melalui utusan, kami hanya bisa menunggu berita sekarang. Kabarnya klanku memiliki fondasi yang kuat di Immortal Domain, bahwa kita hanyalah cabang yang tersisa di wilayah ini.
Tidak perlu takut, kita semua mungkin bisa menuju ke Immortal Domain. Di dalam keluarga umur panjang lainnya, makhluk tertua klan itu berkata, mengungkapkan rahasia ini. Semua klan berusaha mencari cara, semuanya bekerja keras, berharap bisa terhindar dari malapetaka ini. Adapun Yu Chen, Jin San, Putri Yao Yu, si pupil ganda, Exiled Immortal, dan yang lainnya, mereka semua menjadi jenius yang diinginkan berbagai klan. Itu karena dengan benih yang tak tertandingi, ada kemungkinan beberapa anggota klan mereka memasuki Immortal Domain. Akhirnya dia menyelesaikan pelajarannya di sini. Si Hao menghela napas lega. Ketika dia berbalik, semuanya menjadi sunyi, danau kosmos mengering, pondok jerami menghilang. Di tanah ada setengah tengkorak seputih salju. Tengkorak itu tergeletak di sana dengan tenang, tidak bergerak. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mengalaminya, si Hao masih merasa agak aneh. Beberapa saat sebelumnya, tempat ini masih dipenuhi angin musim semi yang lembut, aroma obat umur panjang berhembus, istana logam yang megah saat menjulang tinggi di pegunungan ilahi. Dalam sekejap mata, semuanya berubah menjadi debu, hanya runtuhan yang tertinggal. Di antara abu, orang bisa melihat ubin yang hancur dan balok yang pecah, semuanya terbuat dari logam. Kalau tidak, mereka tidak akan bertahan sampai hari ini. Mereka dulu cemerlang, menerangi dunia seperti matahari surgawi yang mulia, tetapi pada akhirnya, semuanya kembali ke bumi. Si Hao menghela napas ringan, tidak ada ahli yang kekal, juga tidak ada warisan yang tidak dapat binasa. Pada akhirnya, hari itu akan tiba saat mereka benar-benar menghilang, debu kembali menjadi debu, bumi kembali ke bumi. Setelah berkembang, yang ada hanya kemunduran. Bulan memiliki bulan baru, bulan sabit, dan bulan purnama, semuanya berjalan dalam satu siklus. Kejayaan Immortal Ancient mencapai akhirnya. Zaman runtuhnya Kaisar sangat memukau, tak tertandingi, tetapi pada akhirnya, itu hanya menjadi legenda. Aku berharap tidak pernah jatuh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin menjadi seperti raja-raja abadi itu, seperti penguasa wilayah terlarang. Setelah tetap cemerlang untuk waktu yang lama, mereka malah menemui akhir yang suram. Hanya, siapa di dunia ini yang bisa mencapai ini? Untuk hidup bersama dunia, untuk menghabiskan waktu dengan surga dan bumi. Mungkin Anlan, Shutuo, dan Scarlet King bisa disebut pemenang? Apakah ini sesaat, atau selamanya? Asal-usul Immortal Domain misterius, tidak mungkin diukur. Rumor mengatakan bahwa ada beberapa warisan kuno di antara mereka yang dapat ditelusuri kembali ke banyak era besar sebelumnya. Keberadaan leluhur paling awal itu, dapatkah mereka dianggap sudah tidak pernah pudar? Domain abadi, apakah ada makhluk yang ada sejak zaman runtuhnya Kaisar hingga sekarang? Sulit untuk mengatakannya. Si Hao pergi. Dia telah mengalami siksaan kutukan pemecah keabadian lagi, terlebih lagi mempelajari warisan kera iblis kekacauan, membuat kekuatannya meningkat. Ketika dia kembali ke desa batu, si Hao melihat bola berbulu Suyan. Saat ini ia sedang mengutak-atik telinganya dan menggaruk pipinya, dengan getir mempelajari metode hebat 6 reinkarnasi Dao. Kau ingin mempelajari warisan yang hebat? Tidak ada yang lebih cocok untuk itu selain dirimu. Si Hao tersenyum. Ia merasa bahwa Suyan paling cocok untuk teknik 89 surga. Teknik ini diciptakan oleh leluhur Suyan dan kera iblis kekacauan sejak awal, yang dikenal sebagai teknik yang tak tertandingi. Tentu, metode apa yang paling cocok untukku, teriak Suyan. Apakah kau memiliki tinju dewa kura-kura hitam besar yang paling kuat? Aku juga ingin mempelajarinya. Tidak jauh dari sana, kura-kura hitam besar Blakie ketiga meringkuk. Keluar dari sini, jangan jadi pengganggu. Bola berbulu menepisnya ke samping. Harus dikatakan bahwa metode ini benar-benar dibuat untuk ras Suyan, ia mempelajarinya dengan sangat cepat. Di hutan belantara yang luas, orang bisa melihat kera emas yang ganas berdiri tegak, meraung ke arah surga. Awalnya, bola berbulu tidak tinggi, namun sekarang, bahkan tanpa menunjukkan proyeksi magisnya di dunia ini, ia sudah menjulang tinggi di antara surga dan bumi. Begitu teknik 89 surga muncul, ia melonjak dengan niat perang, bulu emas bersinar. Matanya menyala, melepaskan kecemerlangan seperti pedang surgawi, menusuk ke surga, auranya kuat. Si Hao menghabiskan hari-hari berikutnya untuk mewariskan metode itu kepada Suyan, tanpa menahan apapun. Selama periode ini, ia juga mempelajari teknik berharga Phoenix sejati, mengawasi pembelajaran naga merah.
Ia masih berharap agar suatu hari nanti ia dapat menampilkan metode hebat yang tak tertandingi dari gabungan kekuatan naga dan Phoenix. Naga merah benar-benar bekerja keras, seolah-olah ia bermandikan api Phoenix dan terlahir kembali. Teriakan naga terdengar lagi dan lagi, sosok Phoenix di mana-mana, membakar luar angkasa hingga menjadi cemerlang. Cahaya berapi-api mengamuk, pemandangannya menakjubkan. Si Hao berhenti di sini selama beberapa hari, juga dengan hati-hati membimbing kultivasi anak-anak, menyaksikan saat mereka melatih tubuh mereka yang kuat dan sehat, jauh melampaui orang tua mereka, membuatnya sangat bahagia. Bahkan tidak perlu lagi membicarakan tentang benih yang dibawa kembali dari perbatasan terpencil, mereka lebih kuat daripada para elit yang dibina oleh keluarga berumur panjang. Temperamen pertarungan antara hidup dan mati membuat anak-anak ini mempelajari prinsip bahwa hanya yang kuat yang dapat mengubah nasib mereka lebih awal. Selain itu, mereka adalah keturunan dari 7 raja, sehingga garis keturunan yang kuat mengalir di dalam tubuh mereka. Si Hao percaya bahwa suatu hari, ini akan menjadi pasukan pengikut yang kuat yang akan mengikutinya di masa depan. Kamu harus berhati-hati. Yunsi datang untuk mengucapkan selamat tinggal, matanya yang indah membawa kekhawatiran, takut bahwa dia akan mengalami sesuatu yang tidak terduga di alam yang lebih tinggi. Akhir-akhir ini, Si Hao selalu sibuk dengan kultivasinya, merasa seperti dia sedikit mengabaikan mutiara klan surgawi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, waktunya terbatas. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, kata Si Hao, ekspresi tulus di wajahnya. Namun, tindakannya tidak begitu bermartabat, memeluk Yunsi dengan erat, tidak melepaskannya untuk waktu yang lama, membuat Yunsi tercengang sejenak, dan kemudian dia mendorongnya dengan paksa. Ini hanya caraku untuk mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya, tahu? Si Hao tertawa keras. Pada akhirnya, dia pergi. Si Hao ingin melihat-lihat alam yang lebih tinggi. Selama hari-hari ini, semua jenis tanda menunjukkan bahwa alam yang lebih tinggi akan sangat tidak stabil. Dia tidak tahu bahwa kegelapan telah mulai turun, hanya tahu bahwa beberapa jalur kuno yang misterius akan muncul, beberapa ahli yang tidak dikenal dari zaman kuno akan kembali. Dia agak khawatir, bagaimanapun juga, kakeknya dan Amen masih berada di makam abadi. Ada sebuah jalan di sana yang terhubung entah kemana, tidak diketahui keberadaan macam apa yang kembali. Saat dunia berubah, jalan itu terus ada, bukan dari era yang hebat ini. Si Hao tiba di Heaven Domain, melintasi wilayah terpencil ini, menuju alam yang lebih tinggi. Tangganya sangat suram, batu-batu bulat muncul di sana. Si Hao melangkah di jalan kuno yang misterius ini, menuju ke awan tersembunyi yang tidak diketahui. 2 bulan lalu, dari sinilah dia turun, dia kembali ke alam bawah melalui Crucifix Yin Yang Earth. Jalan ini sangat berbahaya, untuk menyeberanginya, seseorang harus mampu menahan tekanan yang luar biasa. Biasanya, tidak ada yang bisa melewatinya, tulang mereka mudah hancur. Bahkan jika itu adalah Si Hao, seseorang yang sekuat dia, semua tulangnya mengeluarkan suara. Ini adalah jalan yang melampaui batas. Tidak peduli siapa itu, ketika mereka datang ke sini, mereka akan menanggung tekanan mengerikan yang melebihi tingkat kultivasi mereka sendiri. Tekanan tak berbentuk itu seperti lautan, menghancurkan semua yang mencoba berjalan di sini. Hong! Akhirnya, Si Hao berhasil. Setelah berjalan cukup lama, dia tiba di Crucifix Yin Yang Earth lagi. Ini adalah sebuah gerbang. Saat dia mendorongnya dengan keras, pemandangan yang tidak teratur muncul, 2 sungai berpotongan, energi kacau memenuhi tempat ini, waktu seolah menyentuh yang abadi. Yin besar dan yang besar muncul pada saat yang sama, berpotongan, membentuk gerbang ini. Si Hao bergegas keluar, tubuhnya benar-benar membawa darah, warna merah memercik dari sudut bibirnya. Dia terluka. Tidak banyak makhluk yang bisa berjalan melalui jalan ini. Matanya dalam. Dia percaya bahwa jalan ini cukup aman, mampu menghentikan semua kekuatan. Aku kembali lagi. Si Hao mendesah. Dia belum pergi selama itu, tetapi begitu banyak hal telah terjadi. Dia dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur, sehingga terpaksa kembali ke alam bawah. Ada banyak orang yang percaya bahwa dia sudah bukan siapa-siapa. Cepat atau lambat, aku akan membantai jalanku ke istana abadi. Saat ini, aku adalah kera iblis kekacauan, kata Si Hao. Kali ini, dia tidak berencana untuk mengekspos jati dirinya yang sebenarnya, lagi pula, keabadian yang hancur itu masih hidup, sementara dia belum mencapai level itu.
Tetap bersikap rendah hati, mundur, dan menjaga kewaspadaannya juga bukan hal yang buruk, mencegahnya terus-menerus menjadi sasaran orang lain. Suara-suara pipak terus terdengar, seolah-olah kacang digoreng, sosok Si Hao berubah, menjadi orang yang tinggi dan kekar, tingginya mencapai Zhang. Setelah menguasai teknik 89 surga, pemahamannya atas 72 transformasi sudah mendekati titik kesempurnaan. Dia berubah menjadi orang lain. Si Hao segera meninggalkan tempat ini. Ini adalah runtuhan, tanah yang sepi dan tandus, tak seorang pun memerhatikannya. Ia bergerak secepat kilat, sepasang sayap burung phoenix bergerak di belakangnya. Kecepatannya menentang penalaran normal, langsung melesat ke arah tertentu, tujuannya, Provinsi 5 Elemen. Ia memasuki Pulau Vien, mengikuti aliran air di kehampaan, terus maju. Sepanjang jalan, Si Hao mengerutkan kening, karena kekuatan kutukan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di ujung sungai terdapat sebuah kuburan besar. Mengapa seperti ini? Si Hao terkejut. Itu karena kuburan itu sudah menjadi lebih besar dari sebelumnya, menjulang tinggi ke awan, melampaui gunung-gunung iblis di zaman kuno. Saat berjalan melalui tempat ini, kekuatan kutukan begitu tebal hingga tidak larut, membentuk riak-riak nyata, menebas seperti pedang surgawi. Di bawah suara kiang-kiang, percikan api beterbangan dari tubuh Si Hao, jiwanya juga bergerak. Kekuatan kutukan meresap ke tulang-tulangnya, memasuki jiwanya, kekuatan penghancur beberapa kali lipat dari masa lalu. Ia melihat kakeknya sendiri, dan juga melihat Amen di kuburan itu. Mereka masih di sana, tidak ada perubahan yang terjadi pada mereka, tidak dalam bahaya juga, masih mengalami transformasi. Keduanya memejamkan mata, tidak bergerak sama sekali, dalam keadaan pemahaman Dao yang mendalam. Si Hao tidak mengganggu mereka, tetapi malah mencoba memasuki kuburan. Selain itu, dia memanggil orang aneh yang terbuat dari daging busuk itu, makhluk yang lahir di tanah kutukan ini. Kau datang lagi. Orang itu tampak seperti dia melihat hantu. Itu semua kulit dan tulang, tidak memiliki kekuatan hidup. Ketika melihat Si Hao, dia berteriak kaget. Si Hao memasuki kuburan bersamanya, secara pribadi melihat jalan itu, sangat khawatir. Kekuatan kutukan datang tepat dari jalan itu. Itu akan segera terjadi, keberadaan dari sisi itu akan segera berbaris ke bumi yang besar ini. Kata hantu tua itu. Si Hao menatapnya, bertanya kepadanya tentang detail konkret mengenai tempat ini. Jangan khawatir, kakekmu dan nona muda itu baik-baik saja, menjadi semakin kuat. Ini terutama berlaku untuk yang terakhir. Aku percaya gadis bernama Amen itu benar-benar akan menjadi seseorang yang dipilih oleh individu yang tak tertandingi di jalan itu. Hantu tua itu memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Jalan itu terhalang oleh sebuah gerbang, namun, dia masih bisa dengan jelas merasakan sebagian aura yang menakutkan, seolah-olah ada binatang raksasa prasejarah yang siap menerobos kapan saja, yang tidak dapat dihentikan. Siapa sebenarnya? Si Hao berpikir dalam hati. Seorang ahli yang tak tertandingi yang telah dibagi menjadi 6 bagian di banyak era besar yang lalu, disegel secara terpisah dalam pengobatan umur panjang, naik dan turun seiring dengan zaman yang hebat. Akankah orang itu muncul lagi? Atau apakah ini untuk mengatakan, orang yang membesarkan beberapa phoenix sejati seperti ayam akan muncul? Si Hao pergi. Segera setelah itu, dia terkejut. Itu karena dia mendengar berita tentang kegelapan yang mendekat, seluruh dunia seolah diselimuti kegelapan. Alam roh terkikis, berubah menjadi kegelapan, terlebih lagi langsung merembes ke dunia nyata. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, 15 provinsi berubah menjadi tanah kematian. Berita ini terlalu mengejutkan, langsung membuat Si Hao tercengang saat mendengarnya. Seberapa mengerikankah hal ini? Berapa banyak makhluk yang akan kehilangan nyawa karena ini? Tidak pernah ada tragedi yang begitu mengerikan sejak zaman kuno, setidaknya tidak di era yang hebat ini, tidak pernah terdengar. Si Hao bergerak, bergegas mendekat. Namun, ketika dia mendekati tanah kegelapan, tidak banyak orang yang tersisa, semua yang bisa berlari sudah melarikan diri, karena tidak melarikan diri berarti kematian. Tanah merah membentang sejauh liang tak berujung, kegelapan menyelimuti segalanya. Si Hao merasa ngeri. Tragedi macam apa ini? Dia terkejut. Apa itu? Dia melihat sesuatu yang familiar. 9 naga menarik peti mati perunggu, muncul di sini. Si Hao terkejut.
Dia benar-benar melihat hal-hal ini di sini. Si Hao membelalakan matanya. Dia melihat 9 set tulang naga lagi. Mereka saat ini menarik peti mati perunggu, naik dan turun dalam kegelapan, lalu mereka pergi ke kejauhan. Kejar! Dia hanya mengucapkan kata ini, dengan cepat mengikutinya. Mengapa mereka berakhir di sini? Apa yang mereka coba lakukan? Namun, 9 kerangka naga itu terlalu cepat. Mereka menarik peti mati perunggu langsung ke dalam kegelapan, bersembunyi. Dia mendengar teriakan naga bergema. Si Hao mendesah. Dia berdiri di luar kegelapan, diam-diam memperhatikan. Dia tidak mengejar ke dalam, karena dia sudah lama mendengar bahwa bagian dalam adalah tempat berbahaya. Tidak peduli makhluk mana yang masuk, bahkan sampai sekarang, tidak ada dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Mengapa peti mati perunggu dan tulang naga muncul di sini? Dia berpikir sedikit dalam hati. Mereka masuk begitu saja, apa yang akan terjadi sekarang? Zat macam apa ini? Si Hao mengerutkan kening. Ada hamparan hitam pekat di depannya, mencegahnya bahkan untuk melihat jari-jarinya sendiri. Matahari berada di langit, tetapi tidak mampu memancarkan cahaya apapun. Seolah-olah ini adalah jurang neraka, melahap semua cahaya. Kabut hitam melonjak di perbatasan, bergolak seperti gelombang hitam. Aura yang tidak menguntungkan. Si Hao merasakan perasaan yang familiar di sini. Itu sedikit mirip dengan kabut hitam yang turun ke Tetua Agung Meng Tianzeng, tetapi bahkan lebih tebal. Mengikis alam roh, dan kemudian menggerogoti dunia nyata, ini mendominasi. Si Hao merasakan gelombang kelesuan. Dia ingin menyentuhnya, mengalaminya sendiri. Namun, tidak mungkin dia akan bertindak begitu gegabah. Bahkan jika dia yakin bahwa dia bisa tetap tenang bahkan ketika menghadapi materi gelap ini, pada akhirnya, tidak ada satu orang pun dari 3.000 provinsi yang selamat setelah melakukan kontak dengan kabut hitam. Ini termasuk Master Sekte Lama dan yang lainnya. Wilayah 15 provinsi, seberapa luas totalnya? Tentu saja ada beberapa sekte besar yang tidak dapat pergi tepat waktu sebelum mereka dilahap, musnah sepenuhnya. Si Hao melemparkan seekor ular berbisa yang ditemukannya di suatu tempat lain di dalam, sambil mengamati dengan saksama. Saat itu juga, ular berbisa bertanduk setebal ember air itu berhenti bergerak, tubuhnya menjadi kaku, hanya tersisa mayat yang diam. Mayat itu tidak mengalami kerusakan apapun, tidak seperti terluka oleh teknik-teknik berharga yang saling terkait. Hal ini membuat alis Si Hao berkerut dalam. Kematian ular berbisa itu terlalu aneh. Dia mundur. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia menggunakan metode rahasia, mengeluarkan mayat ular berbisa itu, ingin memeriksanya dengan saksama. Namun, kabut hitam membumbung, gelombang aura yang mengerikan menyerbu. Si Hao dengan tegas mundur, benar-benar merasakan bahaya hidup dan mati, membuatnya waspada. Sesulit ini untuk dihadapi? Ketika kabut hitam itu mundur, dia mengambil tindakan lagi, benar-benar membawa ular berbisa itu mendekat. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, hasilnya membuatnya semakin bingung. Tampaknya tidak menderita serangan apapun, tetapi roh primordialnya menghilang begitu saja, langsung hancur. Dengan mengangkat tangan Si Hao, seni pedang simbol rumput diaktifkan. Seberkas energi bilah terbang keluar, memotong ular berbisa itu. Dia menemukan bahwa warna darah di tubuh ular itu berubah. Hitam. Itu berubah dari merah tua menjadi hitam, sangat sunyi, sama sekali tidak memiliki spiritualitas masa lalunya. Selain itu, tidak ada perbedaan lain yang terlihat. Ketika seberkas kabut hitam keluar dari tubuh ular berbisa itu, menembaki dia, telapak tangan Si Hao bergerak keluar, mengubahnya menjadi gumpalan. Namun, ini seperti jiwa yang menolak untuk bubar. Kabut hitam yang tersebar itu kembali menyerbu ke arah Si Hao, melilitinya. Si Hao mengaktifkan teknik berharga Kaisar Petir, menggunakan kekuatan yang paling mendominasi untuk membersihkan jenis materi kegelapan ini. Petir dan guntur segera muncul, mengalir deras. Gumpalan kabut hitam tersebar, tidak muncul lagi, seolah-olah dimurnikan. Namun, Si Hao tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Itu hanya sedikit materi hitam yang dilepaskan oleh seberkas kabut hitam, namun sudah seperti ini, sementara ada lautan hitam yang membentang sejauh mata memandang di depan. Bagaimana mereka bisa menghadapinya?
Orang harus mengerti bahwa saat ini, ia telah melahap 15 provinsi. Ada begitu banyak materi hitam ini, siapa yang bisa melawannya? Jika mereka benar-benar menyentuhnya, maka mereka pasti akan mati. Segera setelah itu, Siha menangkap kadal beracun lainnya. Ini adalah binatang buas, ganas dan agresif, spesies berbahaya yang sebelumnya telah melahap seluruh suku manusia. Dalam hal kekuatan, ia berada di alam dewa sejati. Raung! Lepaskan aku! Teriaknya. Meskipun itu adalah binatang buas, ia sudah mengembangkan kesadaran spiritual. Ia berjuang keras, memiliki firasat buruk. Sihau tetap sangat dingin, melemparkannya ke dalam kabut hitam. Hasilnya mengejutkan. Ia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk membalas, kehilangan nyawanya saat ia jatuh ke dalam kegelapan, tidak berbeda dengan ular berbisa itu. Sihau memancingnya keluar dari kegelapan dengan metode rahasia, menemukan bahwa alasan kematiannya adalah sama. Roh primordial telah tersebar, darah di dalam tubuhnya juga berubah, menjadi warna abu-abu keperakan. Tidak ada cara untuk mengatasinya. Jika ini terus berlanjut, seluruh 3.000 provinsi akan jatuh ke dalam kegelapan. Sihau sangat khawatir. Dia mencoba memikirkan semua jenis kemungkinan, tetapi menemukan bahwa semuanya sama sekali tidak berguna. Ada begitu banyak materi gelap, cukup untuk merusak 3.000 provinsi dan 9 surga, tidak ada cara untuk melarutkannya sama sekali. Tidak mungkin. Siha menghela napas dalam-dalam. Suara emas jernih dilepaskan. Di area kegelapan terdalam, Siha menemukan bahwa 9 kerangka naga keluar sambil menarik peti mati perunggu kuno dengan kaget. Segera setelah itu, dia melihat beberapa anak panah besi berkarat beterbangan keluar, beberapa mengenai peti mati perunggu, mengeluarkan suara yang jernih. Sihau terkejut. Gelombang hitam yang mematikan ini memiliki makhluk hidup di dalamnya. Dia menjadi waspada, tetapi tidak ada yang mengejarnya. Adapun peti mati perunggu, itu dibawa keluar oleh 9 kerangka, semuanya terbang menuju kejauhan. Setelah beberapa ragu, Sihau mengikuti di belakang mereka. Kecepatan tulang-tulang naga itu terlalu cepat, merobek kekosongan, melesat keluar seperti kilat, menghilang dalam sekejap mata. Kemana mereka pergi? Di depan, tanah merah membentang tanpa henti. Semua makhluk berlarian, hanya ada satu area di mana kekosongan itu tidak stabil. Itu seharusnya tidak ditinggalkan oleh kultivator lain, melainkan tulang-tulang naga dan peti mati perunggu. Segera setelah itu, Siha melihat beberapa petunjuk. 9 kerangka naga dan peti mati perunggu itu jatuh ke lembah besar, tergeletak di sana tanpa bergerak. Itu benar-benar bisa melesat ke dalam kegelapan tanpa rusak. Siha berjalan di sekitar mereka. Siha mengambil tindakan, mengangkat 9 naga dan peti mati perunggu. Dulu, dia merasa seperti mereka berat, tetapi sekarang, itu bukan lagi masalah. Dia merasa seperti tidak bisa melihat melalui peti mati perunggu, itu berisi terlalu banyak misteri. Dia ingin mengumpulkannya menjadi artefak sihir penyimpanan, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Aku ingin membawa ini ke alam bawah dan perlahan-lahan menelitinya. Sihau berkata pada dirinya sendiri, matanya menyala dengan api. Namun, saat ini, dia belum ingin pergi. Dia menurunkan peti mati perunggu, lalu membentuk formasi untuk menyembunyikan semuanya, menghapus aura peti mati perunggu dan tulang naga untuk mencegah orang lain menemukannya, apalagi membawanya pergi. Siha menuju ke perbatasan kegelapan lagi. Dia ingin mencari dengan saksama, berharap bisa menemukan beberapa hal baru. Setelah berpikir sebentar, Siha mengeluarkan 3 tetes darah, melepaskannya ke dalam kegelapan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tetesan darah merah berkilau itu langsung berubah menjadi hitam. Menakutkan. Ekspresi Siha menjadi serius. Akhirnya, dia mulai mengambil risiko. Dengan mengangkat tangannya, dia meraih seutas kabut hitam dari kejauhan, ingin menantang batas, melihat seberapa kuat materi kegelapan ini. Akhirnya, dia berkeringat. Meskipun itu hanya seutas, itu sangat menakutkan, terhubung ke laut hitam itu. Begitu menyusup keluar, itu melonjak hebat seperti laut yang mengamuk, materi hitam itu melonjak. Pada saat yang paling kritis, Sihau menggunakan seni pedang simbol rumput, menebas materi kegelapan, dan kemudian dengan cepat membuka jarak, baru kemudian dia menghindari bencana, tidak ditelan oleh laut hitam. Itu benar-benar mustahil untuk dihadapi. Benda itu tidak bisa disentuh.
Bahkan jika itu adalah Si Hao yang berada di alam pelepasan diri, dia masih merasakan sakit kepala, apalagi makhluk lain. Orang bisa melihat bahwa di 9 surga 10 bumi, kecuali beberapa orang, semua yang lain akan segera mati tanpa ketegangan saat melakukan kontak. Ini benar-benar bencana yang akan mengakhiri dunia, kata Si Hao sambil mendesah, merasa kehilangan dan frustrasi. Untungnya, selama 2 hari ini, materi hitam itu berhenti sementara, tidak terus melahap dunia. Ada makhluk-makhluk yang mendekat. Benar saja, tak lama kemudian, beberapa garis pelangi ilahi melesat dari surga, berubah menjadi sosok-sosok gelap, turun ke sini. Mereka semua terbungkus jubah perang besar, tubuh mereka yang sebenarnya tidak terlihat. Apakah kita salah lihat? Tidak ada kesalahan. Baru saja, ketika aku menggunakan lensa ilahi untuk melihat dari atas, samar-samar aku melihat peti mati perunggu yang ditarik oleh beberapa tulang putih, bergerak di dekatnya. Orang-orang ini berbicara satu sama lain, suara mereka sangat lembut. Di kejauhan, Si Hao terkejut. Salah satu dari mereka memegang harta karun rahasia di tangan, samar-samar melihat 9 naga menarik peti mati perunggu itu. Mereka mencari di dekatnya, tetapi tidak menemukan apapun. Jangan khawatir tentang hal-hal ini untuk saat ini. Janji dengan makhluk dalam kegelapan akan segera tiba. Salah satu dari mereka berkata. Kemudian, mereka naik ke udara, bergerak di sekitar kegelapan, menuju ke kejauhan. Si Hao terkejut. Ada makhluk hidup di dalam kabut hitam? Mereka punya hubungan dengan pihak 9 surga 10 bumi. Mereka akan bertemu. Apa yang akan mereka bicarakan? Ekspresinya serius. Dia mengikuti mereka dari belakang. Ini sangat serius, dia harus melihat apa yang sedang terjadi. Kultivasi orang-orang ini tidak lemah, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka melesat ribuan li dalam sekejap, lalu turun ke gunung batu, menunggu dengan tenang. Saat matahari mulai terbenam di barat, ringkikan kuda terdengar dari wilayah kegelapan, mendekat dengan cepat. Si Hao terkejut. Apakah benar-benar ada makhluk di tanah kegelapan itu? Ada seekor kuda hitam aneh, seluruh tubuhnya tertutup sisik. Mulutnya yang berdarah melebar, bau busuk tercium keluar. Kabut hitam melonjak dari mulut dan hidungnya, penampilannya agak menakutkan. Seorang kesatria duduk di atasnya, baju besi hitamnya sedingin es, bahkan wajahnya tertutup. Ini adalah individu yang kuat, pupil matanya sangat dingin. Apakah kamu membawanya? Dia berbicara, suaranya serak. Mereka yang mendengar semuanya mengembangkan perasaan tidak nyaman, seolah-olah itu adalah 2 potong logam yang saling bergesekan. Belum, tapi kita akan segera mendapatkannya. Salah satu dari mereka menjawab dengan hati-hati, suaranya mengandung rasa takut mereka akan membuat pihak lain kesal. Terlalu lambat. Kesabaran kita terbatas. Ksatria di atas kuda hitam aneh itu berkata. Pupil mata Si Hao mengecil. Dia tidak menyangka akan langsung terlibat dalam transaksi. Ada makhluk yang bisa hidup di materi gelap, yang saat ini sedang melakukan transaksi dengan orang-orang di sisi ini. Benda itu sangat penting. Bahkan jika tidak ada yang bisa menggunakannya, itu selalu dipandang sangat penting oleh makhluk tertinggi. Merebutnya akan sedikit sulit. Ketika kata-kata ini terdengar, Si Hao gemetar. Transaksi ini jelas merupakan masalah besar. Aku tidak peduli dengan benda-benda itu. Jika tidak ada di sini saat kita bertemu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara ksatria di atas kuda aneh itu menjadi semakin dingin. Kami akan melakukan yang terbaik. Salah satu dari mereka menguatkan diri dan berkata, bukankah klanmu juga memiliki makhluk tertinggi? Dia seharusnya bisa menghubunginya. Ksatria berbaju besi hitam itu berkata dengan dingin. Itu adalah sesuatu yang diperoleh Huang saat itu, jadi tidak peduli klan mana itu, mereka tetap hanya bisa menggunakan dan melindunginya bersama-sama. Tidak seorang pun memiliki wewenang untuk langsung menggunakannya dalam sebuah transaksi. Tepat sekali, makhluk tertinggi klan kita juga perlu menghindari menimbulkan kecurigaan. Jenis balasan ini membuat pikiran Si Hao tenggelam. Hal yang dipertukarkan sebenarnya terkait dengan hal ini, orang-orang ini membelot. Kamu harus mengerti bahwa orang-orang yang ingin bekerja dengan kita bukan hanya klanmu. Mungkin akan ada keluarga lain yang akan segera menghubungiku. Ksatria berbaju besi hitam itu berkata. Kami mengerti. Si Hao tidak muncul, hanya mendengarkan dengan saksama, berpikir sendiri.
Kemudian, dia tahu apa yang diperjualbelikan, sebenarnya peti kayu busuk itu. Saat itu, Si Hao telah mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya untuk membawa peti kayu busuk itu kembali dari perbatasan terpencil, namun sekarang, ada seseorang yang diam-diam mencoba menukarnya, memberikannya kepada makhluk dalam kabut gelap. Ini jelas merupakan pengkhianatan, mengkhianati kepentingan 9 langit 10 bumi. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya peti kayu busuk itu, hanya dari bagaimana Shutuo dan Anlan sama-sama bergerak, dia tahu bahwa benda ini tidak sederhana, memiliki asal-usul yang luar biasa. Ketika Si Hao mendapatkannya, dia menyerahkannya kepada makhluk tertinggi di kota Kaisar. Pada akhirnya, Tetua Agung Meng Tianzheng, Tetua Qingmu, dan yang lainnya meninggal satu demi satu, peti kayu busuk itu akhirnya berakhir di tangan makhluk tertinggi yang masih hidup. Tak perlu dikatakan, saat ini, orang-orang yang mencoba membuat kesepakatan dengan ksatria itu pasti berasal dari keluarga yang berumur panjang, terlebih lagi keluarga dengan makhluk tertinggi yang masih hidup. Itu karena hanya mereka yang memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan peti kayu busuk itu. Si Hao langsung marah. Ini adalah sesuatu yang diperolehnya, diberikan kepada makhluk tertinggi untuk diteliti. Namun, pada akhirnya, karena kepentingan pribadi, beberapa orang memutuskan untuk mengkhianati musuh. Terlepas dari latar belakang seperti apa yang dimiliki wilayah kegelapan ini, yang jelas adalah bahwa itu adalah bencana besar bagi 9 langit 10 bumi. Itu langsung menghapus 15 provinsi, membuat semua orang gemetar ketakutan, jelas bukan di sini untuk berbuat baik. Dalam 3 hari, itu akan tetap menjadi tempat ini, aku akan menunggu kalian semua untuk membawa peti kayu busuk itu. Setelah transaksi selesai, aku memastikan bahwa keluargamu akan hidup berdampingan dengan dunia, abadi dan tidak akan binasa. Ksatria itu berkata, kami akan melakukan apa yang kami bisa. Orang-orang itu membungkuk dengan hormat, dan kemudian mereka semua bergegas ke langit, menghilang dari tempat ini. Setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini menjadi sunyi. Ksatria hitam itu bergerak di atas kuda perang, berjalan menembus kabut. Suara kukunya memekakkan telinga, perlahan-lahan menuju ke kejauhan. Wajah Si Hao menjadi muram. Dia berjalan keluar, menatap ke tanah kegelapan, lalu ke langit. Dia marah. Dulu, ketika aku bertarung dengan berdarah-darah di Desolate Border, untuk apa semua ini? Sementara itu, keluarga umur panjang semuanya tidak dapat diandalkan, bahkan membuat kesepakatan dengan makhluk-makhluk kegelapan. Ekspresi Si Hao jelek, mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia meratapi pengorbanan Tetua Agung dan yang lainnya, merasa itu tidak sepadan. Aku ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Runtuhnya alam yang lebih tinggi tidak ada hubungannya denganku, aku akan kembali ke alam yang lebih rendah saja. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Itu karena dia agak putus asa. Ada lebih dari satu keluarga umur panjang di 9 surga di atas yang membelot, tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Tentu saja, sebelum pergi, Si Hao ingin tahu asal-usul makhluk kegelapan itu, mengapa dia muncul, bagaimana dia diproduksi. Semakin banyak yang dia tahu, semakin baik, hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kemenangan besar di masa depan. Di 9 surga di atas, keluarga Wang. Wajah Wang abadi halus dan cantik, penampilan luarnya sangat muda, hanya seorang anak muda. Namun, saat ini, alisnya berkerut, ekspresinya sangat serius. Aula leluhur keluarga Wang saya di domain abadi telah ditinggalkan. Rumor mengatakan bahwa ada perselisihan antara kelompok utama keluarga Wang dan warisan kuno yang kuat lainnya. Mereka dikalahkan, dan pada akhirnya semua pindah, memasuki wilayah yang lebih dalam di domain abadi di mana ada lebih sedikit tempat tinggal. Tidak ada berita dalam beberapa tahun terakhir. Kata Wang abadi. Ini semua adalah hal-hal yang dia pelajari dari utusan domain abadi, berita itu mencengangkan. Apa? Aula leluhur keluarga Wangku di domain abadi telah ditinggalkan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Kita jelas tidak bisa memasuki domain abadi, satu kesalahan saja dan kita akan dikomploti dan dibunuh. Keluarga lain, keluarga Jin, juga mengadakan rapat internal. Sesuatu terjadi pada leluhur keluarga Jin, tidak ada harapan bagi kita dalam jangka pendek, kita harus mencari cara lain, kata Jin Taijun. Semua keluarga umur panjang mulai membahas berbagai hal. Kali ini, kegelapan benar-benar turun.
Mereka semua merasakan bahwa situasinya buruk, mereka semua mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa klan besar yang merasa harus memasuki domain abadi bahkan jika mereka harus mengorbankan segalanya. Di antara mereka, ada keluarga umur panjang yang sudah mengetahui bahwa klan mereka di domain abadi telah menurun dari utusan, sampai-sampai ada klan yang langsung menghilang. Ada keluarga yang sangat mulia di domain abadi, berkembang dengan cukup lancar. Itulah sebabnya karena situasi yang mereka hadapi berbeda, pilihan yang harus mereka buat juga berbeda. Apakah kita benar-benar harus menghadiahkan peti kayu hitam busuk itu kepada makhluk kegelapan itu? Leluhur tua, apakah kau tahu tentang asal-usul mereka? Di dalam ruang rahasia sebuah klan, seseorang berkata pelan. Hanya ada 4 atau 5 orang di sini, tepatnya anggota terpenting dari keluarga yang berumur panjang. Aku tahu tentang kedatangan makhluk kegelapan itu, sudah lama menduganya. Ini adalah satu-satunya cara, hanya dengan menghadiahkan peti kayu busuk itu ada kesempatan untuk melindungi klanku. Sedangkan untuk klan lain, kita tidak bisa mengurus sebanyak itu. Leluhur tua itu berbicara. Hidup adalah yang terpenting. Bahkan jika kita mengkhianati dunia ini, lalu kenapa? Orang lain menimpali. Peti kayu busuk itu milik Huang. Meskipun dia menyerahkannya, semua klan menjaganya bersama-sama. Jika kita menyerahkannya, begitu berita itu bocor, itu pasti akan sangat berbahaya. Kita tidak bisa mengurus semua itu. Klanku bukan satu-satunya yang mempertimbangkan ini. Aku khawatir seseorang akan merebut kesempatan itu sebelum kita. Hanya setelah transaksi itu dilakukan, kemakmuran klan kita dapat dipastikan. 3 hari kemudian, masih di tepi kegelapan yang sama di 3000 provinsi. Sihau seperti harimau yang berjongkok menunggu mangsanya, siap memberikan serangan yang menggelegar kapan saja. Dia bersembunyi di sini, ingin mencuri makanan dari mulut singa. Peti kayu busuk itu miliknya, dia pasti tidak bisa memberikannya kepada musuh, itu tidak bisa hilang. Mereka datang. Aku ingin melihat dari klan mana kalian semua berasal. Suara Sihau sedingin es, niat membunuh tertahan, siap untuk melompat keluar kapan saja. Dia merasakan beberapa fluktuasi. Beberapa garis pelangi ilahi melesat di langit, kecepatannya sangat cepat, menyerbu. Masih ada beberapa waktu sebelum waktu yang ditentukan, namun, keluarga umur panjang itu berhati-hati, takut makhluk kegelapan akan datang lebih dulu. Jadi, mereka datang jauh lebih awal. Hong! Sihau bergerak, bergegas ke surga, menghadapi orang-orang itu, mengangkat tinjunya dan menghancurkan tanpa jejak kesopanan. Dia ingin mengakhiri semuanya secepat mungkin, merebut peti kayu busuk itu terlebih dahulu. Di belakangnya, seekor kera iblis meraung ke arah surga, sosoknya besar, aura pertempuran melonjak. Ini adalah teknik yang dibuat untuk pertempuran. Warisan kera iblis kekacauan muncul, menunjukkan kekuatan ilahi. Puff! Sihau segera mengacungkan tinjunya, pancaran tinju menerangi surga, bahkan lebih menyilaukan daripada kilat. Itu sangat hebat, kekuatan yang tak tertandingi. Hampir pada saat yang sama, hujan darah mengalir keluar. 1 orang terbunuh, dan langsung sekarat. Alasan utamanya adalah karena kekuatan Sihau terlalu mencengangkan, dan orang-orang ini tidak melakukan pembelaan apapun. Mereka bukanlah makhluk tertinggi, jadi bagaimana mereka bisa memblokir serangan semacam ini? Siapa kalian? Yang lain merasa ngeri. Peti kayu busuk itu tidak ada padanya. Kalian semua berikutnya. Sihau berkata, tidak menanyakan apapun kepada mereka, alih-alih langsung mengambil tindakan, ingin menimbulkan rasa takut melalui tindakan, menghancurkan kemauan mereka. Kali ini, lengannya bergerak keluar, terentang seperti burung phoenix yang bermandikan api, membawa aura suci. Langit dipenuhi dengan cahaya merah warna-warni, sepasang sayap phoenix sejati muncul di belakangnya. Sihau menukik ke bawah, masih mengincar 1 orang. Orang ini tampak seperti pemimpin dari orang-orang ini. Api meluap. Orang itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, segera berubah menjadi abu, terbakar oleh turunnya Sihau. Tepat pada saat inilah Sihau melihat keberadaan peti kayu busuk itu. Itu disembunyikan pada orang ini. Dengan suara peng, Sihau meraihnya dengan kuat. Sekarang, aku hanya harus menunggu sampai makhluk kegelapan itu muncul, sampaikan salamku padanya. Kata Sihau, sama sekali tidak menempatkan orang-orang yang tersisa di matanya.
Ekspresi orang-orang itu tidak menyenangkan, merasa sangat tidak nyaman. Anak muda ini terlalu ganas, benar-benar membuat mereka kewalahan hanya dari pertemuan pertama, tidak perlu serangan kedua sama sekali. Namun, hal utama adalah peti kayu busuk itu telah berpindah pemilik. Ini adalah objek suci dari transaksi hari ini, namun sekarang telah hilang, jadi bagaimana mereka bisa menjelaskan hal-hal kepada makhluk kegelapan itu sekarang? Bicaralah, dari klan mana kalian semua, mengapa kalian semua mencoba berbisnis dengan makhluk kegelapan itu? Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Si Hao bertanya. Sekarang setelah dia memegang peti kayu busuk di tangannya, dia tidak lagi khawatir. Semuanya dapat diselidiki dan dipahami secara perlahan. Orang-orang itu menutup mulut mereka, tidak berbicara. Pada saat yang sama, beberapa mata mereka berkedip, ingin melarikan diri, beberapa dari mereka benar-benar tercengang seperti patung kayu. Reaksi mereka semua berbeda, karena apa yang mereka pikirkan juga berbeda. Ada yang ingin merahasiakannya, tidak berani membocorkan informasi, ada yang ingin lari, melarikan diri dari bencana ini, ada yang ragu-ragu, ingin lari, tetapi merasa pilihannya sulit. Itu karena jika mereka tidak bisa menyelesaikan perdagangan, maka akan ada masalah besar. Darah meletus. Mereka yang kemauannya tampak lebih kuat meledak, hancur berantakan oleh energi pedang yang dilepaskan Si Hao. Seluruh tubuh mereka berubah menjadi semburan kabut berdarah di bawah cahaya pedang yang tidak bisa dihancurkan. Ini membuat mereka yang berkonflik menggigil ketakutan, menjadi semakin takut. Teman, siapa kamu? Tolong tahan tanganmu untuk saat ini, kamu harus mengerti bahwa peti kayu busuk ini adalah yang diinginkan makhluk kegelapan itu, bersikeras bahwa itu penting. Jika kamu membawanya pergi, akan ada bencana besar. Salah satu dari mereka berkata. Akibatnya, seberkas energi pedang melesat keluar, seni pedang simbol rumput tidak mungkin diblokir. Lengannya jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana. Wajah orang itu langsung menjadi pucat, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kalian semua harus tahu bahwa kesabaranku terbatas. Ketika aku bertanya pada kalian semua, jawab saja jika kalian tahu jawabannya, jika kalian tidak tahu, maka tutup mulut kalian. Jangan pernah berpikir untuk mengancamku. Kata Si Hao. Tempat ini segera menjadi sunyi. Kalau begitu tidak berbicara saja. Aku akan mencari jiwa kalian sendiri. Si Hao mencibir. Aku akan bicara. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan lagi, suaranya gemetar, berbicara tentang asal-usulnya. Mereka berasal dari klan angin, dari keluarga yang berumur panjang ini. Leluhur tua klan angin benar-benar berani melakukan hal seperti ini, mengkhianati 9 surga 10 bumi. Suara Si Hao berubah dingin. Terakhir kali, Yuan King membawa orang-orang dari klan ini untuk membunuhnya, semuanya sudah terungkap saat itu. Permusuhan leluhur lama klan angin dengan klan batu masa lalu sangat besar, menyimpan kebencian yang luar biasa terhadap garis keturunan pendosa itu. Ketika Si Hao memasuki surga tak terukur, dia secara langsung berhadapan dengan campur tangan Yuan King, hampir terbunuh. Dia kemudian dikirim ke tambang kuno asal, peristiwa itu terkait dengan yang satu ini. Selama perang besar perbatasan Desolate, ada keluarga umur panjang yang membelot ke musuh. Pada saat itu, Si Hao sudah menduga bahwa itu adalah klan ini. Sekarang, ketika kegelapan tiba-tiba turun, klan ini bahkan lebih ekstrim, itu benar-benar membuat orang terdiam. Ini lebih dari sekadar berencana untuk pergi ke sisi lain. Saat itu, leluhur kuno klan angin begitu berani dan menakjubkan, salah satu abadi sejati, jatuh di akhir era besar terakhir. Namun, hari ini, kalian semua benar-benar seperti ini. Si Hao menghela nafas ringan. Peti kayu busuk, ini adalah sesuatu yang bahkan Anlan dan Shutuo inginkan, seberapa berharganya itu? Namun itu digunakan oleh klan ini sebagai barang sebagai gantinya, menawarkannya kepada makhluk kegelapan. Saat dunia mengalami perubahan waktu, banyak hal telah berubah. Interogasi apapun setelahnya tidak ada artinya. Itu karena mereka sama sekali tidak tahu asal-usul makhluk kegelapan, leluhur tua klan tidak berbicara secara rinci. Aku telah mengecewakan kalian semua dapat melanjutkan perjalanan, kata Si Hao. Dengan mengangkat tangannya, bulu-bulu Phoenix bangkit satu demi satu, merah tua dan cemerlang, membawa api yang ingin membakar langit dan bumi, menenggelamkan tempat ini. Siapa sebenarnya kamu? Ada beberapa yang tidak mau, ingin tahu siapa sebenarnya dia. Kera iblis kekacauan.
Si Hao berbicara. Kemudian, sosoknya berubah dari pria kekar saat ini menjadi individu yang tampak ganas, wajah kera iblis. Si Hao tetap sangat berhati-hati. Dia takut akan ada mata di mana-mana, bahwa berita akan bocor, jadi dia tidak memperlihatkan tubuh aslinya. Sekarang setelah dia mengolah teknik 89 surga, juga mengolah 72 transformasi ke tingkat yang hampir sempurna, dia bisa mengubah wujudnya sesuka hati. Bahkan jika seseorang memiliki mata surgawi, mereka tidak dapat melihat menembusnya. Makhluk ganas yang hebat dari alam bawah, kamu benar-benar muncul. Orang-orang di sisi lain terkejut, menghirup udara dingin. Namun, sudah terlambat. Si Hao mengambil tindakan. Bulu-bulu itu membawa cahaya yang menyala-nyala, menenggelamkannya di bawahnya. Pada saat itu, mereka terbakar sampai ke tulang-tulang mereka, dan kemudian berubah menjadi abu, berhamburan ke angin. Itu hanya yang mendominasi. Teknik Phoenix sejati tidak tertandingi, mampu langsung membakar makhluk menjadi abu yang berserakan. Si Hao berdiri di sana, tidak bergerak seperti fosil, menunggu makhluk kegelapan itu muncul. Akhirnya, matahari condong ke barat, matahari terbenam yang memudar seperti darah, suara kaki kuda bisa terdengar. Kabut hitam melonjak di sana, hitam pekat seperti tinta. Bahkan kemegahan matahari terbenam akan ditelan ketika dilemparkan ke dalam, dilahap, tidak ada jejak cahaya yang terlihat. Seekor kuda aneh muncul, sosoknya besar, tertutup sisik. Ketika membuka mulutnya yang berdarah, bau yang kuat menyebar, membawa bau busuk. Di punggungnya ada seorang ksatria, baju besi hitamnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ada gelombang energi yang keras, ini adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Namun, dia tidak mencapai alam makhluk tertinggi, itulah sebabnya Si Hao tidak merasa takut, dengan tenang menunggu di sini. Dia harus mengakui bahwa individu ini kuat, melebihi sebagian besar kultivator alam pelepasan diri, sosok yang menakutkan. Sebelum ada interaksi yang sebenarnya, Si Hao sudah bisa merasakan bahwa ini adalah individu yang sulit untuk dihadapi. Ada kabut hitam di sekelilingnya, energi pembunuh melonjak, prajurit itu tiba di atas kuda perang hitam. Dia sangat tidak berperasaan, matanya tajam seperti bilah pisau. Apakah kamu membawanya? Ksatria kegelapan bertanya. Si Hao menghela nafas. Pria dan tunggangan ini keduanya dikelilingi oleh kabut hitam, benar-benar akan membantai jalan mereka. Ini agak merepotkan, dia tidak tahu apakah dia bisa menangkap dan menginterogasinya dengan lancar. Aku membawanya, namun, aku ingin tahu asal-usulmu. Kata Si Hao. Dia memegang peti kayu busuk di tangannya, menunjukkannya padanya. Omong kosong, apakah ini sesuatu yang bisa kamu tanyakan? Ksatria itu memarahi. Aku memberimu sesuatu, tetapi kamu masih begitu sombong, transaksi ini sulit untuk diselesaikan. Kata Si Hao sambil mendesah. 9 langit 10 bumi akan ditelan dalam kegelapan kapan saja, tetapi kalian semua masih berani menunjukkan kesombongan kepadaku. Suara ksatria di atas kuda perang menjadi semakin dingin. Sombong? Aku akan menebasmu. Si Hao segera mengambil tindakan setelah mengatakan dia akan melakukannya, terlalu cepat. Dengan mengangkat jarinya, energi bilah melesat keluar beruntun demi beruntun. Dia menunjukkan seni pedang simbol rumput, melancarkan serangan tiba-tiba. Batang-batang rumput muncul di kehampaan satu demi satu, semuanya dengan 9 daun. Mereka bergerak bersama. 9 daun di setiap batang bersinar, energi pedang tak berujung. Ksatria kegelapan itu meraung, mengangkat tinjunya dan menghantam. Tempat ini segera menjadi kacau, energi kegelapan menjadi liar, ingin menyerbu. Tabrakan hebat meletus di antara keduanya, mengguncang langit dan bumi, dunia itu sendiri seolah-olah akan menjadi gelap. Si Hao menghela napas. Ia mundur beberapa jarak. Ia tidak takut dengan kekuatan lawan, melainkan energi kegelapan. Hal itu menggerogoti jiwa purba seseorang. Tidak jauh dari sana, seorang pria dan tunggangannya meraung, menyerbu ke depan. Seluruh tubuh kuda perang itu ditutupi sisik-sisik gelap seperti naga iblis. Ia membuka mulutnya yang berdarah, menggigit Si Hao. Kuku-kukunya memekakkan telinga, seluruh bumi yang besar berguncang, mulai runtuh. Kuda perang ini terlalu kuat, menyerbu begitu saja, membuat puncak-puncak gunung di dekatnya runtuh semua. Terima kematian. Ksatria kegelapan itu mengeluarkan raungan besar, mengirimkan tinju yang menghantam lagi. Namun, orang bisa melihat bahwa tinjunya mengalir darah hitam samar,
terluka dari pertemuan pertama dengan Si Hao. Hal ini membuat Ksatria Kegelapan itu marah. Ia merasa seperti telah ceroboh, itulah sebabnya tinju kedua sangat ganas, seolah-olah surga hancur, ingin menghancurkan semua hal di bumi yang besar itu. Api yang mengamuk melonjak di sekitar tubuh Si Hao. Dia bermandikan api ilahi, proyeksi kekosongan Phoenix sejati muncul, tenggelam di bawah jenis cahaya berapi ini. Seluruh keberadaannya menjadi sangat murni dan suci. Pada saat yang sama, energi pedang melesat keluar dari tangannya, masih menggunakan seni pedang simbol rumput. Yang pertama adalah milik warisan ekstrim garis keturunan Phoenix, terlahir kembali dalam api, memastikan bahwa seseorang tidak akan pernah binasa. Yang terakhir memiliki kekuatan yang tak tertandingi, energi pedang mengalir ke surga, menebas semua musuh di dunia. Wah, ini efektif. Si Hao terkejut. Ketika dia mengoperasikan teknik berharga Phoenix sejati, itu menghentikan materi kegelapan, tidak lagi harus menghadapi ancaman kematian. Dia mampu bertahan. Tidak heran Phoenix dikenal sebagai burung yang tidak pernah mati, ada alasan di balik ini. Si Hao terkejut. Bahkan jika energi kegelapan melonjak, dia tetap tidak perlu takut terkikis. Selama proses ini, teriakan Phoenix terdengar tanpa henti. Dia bermandikan cahaya berapi ini, melawan aura kegelapan. Sementara itu, seni pedang simbol rumput menunjukkan kekuatan ofensif yang paling kuat, menebas dengan cahaya pedang yang luar biasa. Selama pergulatan yang intens ini, dia menyerang dengan ganas. Puff! Si Hao memenggal kepala kuda besar itu, membuat darah hitam memercik sangat tinggi ke udara. Aku membenci burung yang tidak pernah mati. Ksatria Kegelapan itu meraung. Bahkan wajahnya tertutup, hanya matanya yang terlihat. Tatapannya menjadi semakin dingin. Teriakan keras dilepaskan, tombak perang hitam muncul di tangannya, menusuk ke depan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seluruh tubuhnya berlari, menukik ke bawah, ingin memprovokasi dan membunuh Si Hao. Tombak hitam itu sangat tajam, berkilauan dengan cahaya dingin, dipegang di tangan makhluk itu, menusuk ke arah ruang di antara alis Si Hao. Boom! Kekosongan itu meledak. Kekuatan serangan ini tak terbatas. Sayangnya, meskipun makhluk ini sangat kuat, jarang bertemu lawannya di bawah level makhluk tertinggi, Si Hao tetap menghentikannya. Energi pedang melonjak di tangannya, mengalir keluar, membentuk hamparan putih tak terbatas. Tombak perang hitam itu patah, setengahnya jatuh ke tanah. Seni pedang simbol rumput benar-benar layak dikenal sebagai salah satu dari 3 seni pedang terhebat di dunia sejak zaman kuno. Ini berarti bahwa itu adalah salah satu serangan paling kuat. Kemudian, terjadi bentrokan yang intens. Ksatria Kegelapan itu berani dan gagah berani, mengacungkan tinjunya, mengaduk angin dan awan dengan serangannya, bahkan kekosongan pun hancur. Si Hao tegas, dan juga sangat berkepala dingin. Banyak bulu burung Phoenix muncul di sekelilingnya, berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, membakar kegelapan, menjebak Ksatria Kegelapan di dalamnya. Bicaralah, latar belakang macam apa yang sebenarnya kamu miliki? Si Hao berteriak. Dia pada dasarnya menangkap makhluk ini hidup-hidup.